Bagaimana dengan ucapan selamat hari ibu? Apakah boleh? Mother's Day, hari ibu. Hari ibu dibuat oleh orang kafir karena dia sibuk. Maka pada hari ibu itu, khusus tanggal 22 Desember, dimasakkanlah masakan, dikasihnya bunga, dia pun datang ke rumah emaknya, dia peluk emaknya, habis itu dia pun tak ingat lagi, mau mati-mati lah kau. Sedangkan orang Islam diajarkan, man a'aqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak tempatku berbakti? Ummuka, summa man ummuka, summa man ummuka, summa man abuka. Tak boleh putus bakti kepada ibu. Sampai-sampai kandai dia jauh dulu di sana. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ajaran orang kafir, jangan ikut. Yang itu orang kafir memuliakan ibunya hanya satu hari saja. Lain itu dia tak boleh. Datang maknya telepon, ada pacar dari rumah, boleh aku numpang ke rumah Una? Tak boleh. Saya sedang dengan my friend, my boyfriend, sedang pacar saya. Orang kafir, jangan ikut. Anak-anak kita pun ikut pula ini. Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru beberapa hari yang lalu saya baru saja mengucapkan selamat hari ibu. Tiba-tiba saya menemukan video di sebuah kanal YouTube tentang Ustadz Abdul Somad yang melarang mengucapkan selamat hari ibu dengan alasan hari ibu itu diambil dari budaya kafir. Heran saya. Kafir lagi. Sebenarnya ini adalah postingan lama yang pernah dikomentari oleh Abu Janda. Tapi entah kenapa diangkat lagi oleh beberapa channel YouTube. Apakah untuk memberikan pencerahan bagi pembaca atau ada maksud tertentu. Kalau saya jadi Ustadz Abdul Somad, akan saya somasi itu pengunggah video. Ya. Yang sudah jelas-jelas salah kaprah. Malu dong. Kayak disuruh membuat blunder berkali-kali. Aduh, ya Allah. Karena postingan itu terlanjur ada. Sayang kalau tidak dikomentari oleh para kreator YouTube. Anggap saja pernyataan UAS itu pernyataan yang masih hangat. Ibarat kue kering Natal yang baru diangkat dari oven. Jadi begini. Untuk saudara Abdul Somad, hari ibu di Indonesia itu berbeda dari Mother's Day di negara lain. Contohnya di Amerika, hari ibu di sana dirayakan sebagai bentuk duka bagi wanita yang ditinggal suaminya dalam perang dunia. Diperingati setiap tanggal 8 Mei. Sedangkan di Jepang, awalnya hari ibu dirayakan pada ulang tahun Permaisuri Kojun yang menjabat sepanjang abad ke-20. Kemudian hari ibu dipindahkan ke hari Minggu kedua di bulan Mei. Di Thailand, dirayakan pada tanggal 12 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Ratu Sirikit. Di Meksiko, hari ibu dirayakan pada tanggal 10 Mei dan pada saat itu bunga menjadi hadiah wajib diberikan pada perayaan ini. Di Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah, hari ibu dirayakan pada tanggal 21 Maret di hari pertama musim semi. Nah, di Indonesia hari ibu dirayakan untuk memperingati perjuangan para perempuan Indonesia pada zaman perjuangan kemerdekaan. Waktu itu para perempuan memutuskan untuk membuat suatu organisasi yang akan mempersatukan perjuangan mereka. Mirip-mirip kejadian Sumpah Pemuda lah, begitu kira-kira. Kenapa jatuhnya pada tanggal 22 Desember pun itu ada alasannya. Tanggal itu diambil dari tanggal Kongres Perempuan Indonesia. Masa sekelas Abdul Somad saja tidak paham. Jadi bukan karena alasan sentimental, apalagi diadopsi dari budaya kafir. Saudara Abdul Somad bukan sama sekali yang seperti yang Anda pikirkan. Kalau kemudian perayaannya dilakukan dengan seremoni yang sedikit lebay ala-ala orang barat dan hanya ditujukan kepada ibu yang telah melahirkan mereka saja, ya itu yang dinamakan salah kaprah. Tetapi tidak salah amat juga sih. Menurut Abdul Somad, kalau mau sayang sama ibu, bukan dengan cara memberikan ucapan, tetapi dengan menjaga dan merawat dia. Saya sepakat, itu bentuk bakti yang lebih nyata. Tapi tidak salah juga dong kalau ada anak yang ingin memberikan ucapan selamat atau memberikan bunga kepada ibunya di momen-momen tertentu, semisal hari ibu atau hari ulang tahun.
Saya rasa semua kita tahu bahwa ucapan dan bunga tidak dapat menggantikan sentuhan kasih sayang langsung dari seorang anak kepada ibu ataupun ayahnya. Ucapan dan bunga hanya untuk melengkapi kasih sayang itu. Toh orang Mesir dan sebagian negara Timur Tengah yang penduduknya adalah mayoritas umat Muslim juga melakukan seremoni dan penghormatan kepada ibu-ibu mereka seperti itu. Salahkah mereka? Bedakah pemahaman mereka dengan Ustadz Abdul Somad? Bahkan agama bertujuan mengasah budi dan melembutkan hati. Ucapan dan bunga adalah manifestasi dari kelembutan hati itu tadi, bukan? UAS membandingkan Hari Ibu dengan Mother Day, dengan Merry Christmas, dengan New Year, dengan Valentine Day, bahkan dengan Jingle Bells. Sebuah perbandingan yang asal kena saja. Tampak sekali hanya untuk membenarkan pernyataannya bahwa Hari Ibu berasal dari budaya kafir. Hari Ibu di Indonesia tentu tidak dapat dibandingkan dengan hari-hari itu. Hari Ibu di Indonesia adalah hari raya nasional yang berarti merupakan hari peringatan resmi yang diakui negara. Dibuktikan dengan catatan sejarah berupa Dekret Presiden Soekarno nomor 316 tahun 1959. Kalau dibandingkan harusnya UAS membandingkan dengan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, Hari Pendidikan dan lain-lain. Itu baru namanya apple to apple. Jadi Hari Ibu bukanlah diadopsi dari budaya kafir. Peringatan itu murni lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Jika semua agama termasuk agama yang dipeluk UAS selalu mengagung-agungkan nilai memuliakan para perempuan, maka itulah yang telah dilakukan negara melalui Hari Ibu ini. Negara mengangkat dan memuliakan semua perempuan Indonesia, terutama yang telah memberikan sumbangan bakti mereka kepada Pertiwi dengan peran mereka yang beragam. Termasuk di dalamnya tentu saja para ibu yang telah melahirkan, menjaga dan merawat generasi bangsa. Memberikan ucapan selamat kepada mereka merupakan bentuk pengakuan kita untuk jasa-jasa mereka tentu saja. Sebagai catatan terakhir, saran saya kepada si Tonggos, UAS maksud saya, maaf. Sebaiknya menghapus semua postingan lamanya yang sudah jelas-jelas salah. Sehingga tidak lagi dipakai oleh pihak lain untuk dijadikan berita baru. Nanti kesannya UAS blunder berkali-kali. Tetapi jika memang UAS tidak pernah merasa ada yang salah dengan pernyataan-pernyataannya, apa boleh buat? Ya tinggal tunggu saja akan muncul lagi blunder-blunder yang sama di setiap perayaan Hari Ibu di tahun-tahun depan. Ya, yang terakhir sebagai penutup ini, berhentilah membohongi umat. Hai, sang Ustadz Tonggos, sang Ustadz terkenal Ustadz Abdul Somad.